adanya makam baru terdapat monyet raksasa siluman penuh. Makam baru adanya. Siapakah dia sebenarnya? Mari kita ikuti sama-sama kisah selengkapnya untuk Anda. Jam menunjukkan pukul 12.00 waktu Indonesia belahan barat. Dikejutkan adanya sosok monyet raksasa siluman yang berjaga-jaga di salah satu makam baru yang ada. Siapakah monyet raksasa tersebut yang sedang sedih menangisi di mana salah satu makam yang baru saja dimakamkan hingga sampai 40 hari. Si monyet itu selalu gentayangan setiap tengah malam hingga jam 1 pagi. Adanya. Salah satu penjaga makam lantas setelah beberapa kali menyaksikan adanya monyet penuh salah satu makam baru, merasa kaget dibuatnya sehingga beliau berusaha menemui seorang ahli spiritual Ayah Sadam. Disitulah penjaga makam menceritakan banyak tentang kejadian-kejadian ganjil yang ada. Lantas seorang ahli spiritual berdiam sejenak untuk mendeteksi jarak jauh sebelum disurvei di mana adanya makam baru berada. Setelah selesai, seorang ahli spiritual Ayah Sadam mengatakan, begini Pak, apakah Bapak mengenali makam tersebut yang meninggal? Kata seorang ahli spiritual mengatakan demikian. Lantas penjaga makam mengatakan, saya hanya sebagai penjaga makam Pak. Ya taunya orang meninggal dikubur begitu saja. Kalau nggak salah sih RT 5 seperti itu. Tapi saya nggak tahu, nggak kenal gitu. Lantas seorang ahli spiritual menjelaskan secara detail kejadian-kejadian yang dialami si bapak penjaga makam. Begini Pak, menurut pengetahuan saya secara mata batin, orang tersebut adalah laki-laki, bukan? Lantas penjaga makam mengatakan, betul
siluman yang ada. Dialah salah satu pengikut monyet, adalah tidak lepas dari ngiprit. Lantas penjaga makam kaget dan bertanya kembali, "Mohon maaf, Pak Sesepuh, saya orang awam. Sekalipun saya penjaga makam, tapi saya nggak ngerti hal begitu. Maksudnya gimana sih?" Lantas seorang ahli spiritual menjelaskan kembali secara detail. Begini, Pak. Di saat orang tersebut sebelum meninggal, memang sudah cukup lama, dia itu mendewa-dewakan yang wujud monyet. Sebetulnya monyet itu bukanlah monyet biasa, tapi monyet raksasa, siluman yang ada, yang disembah-sembah oleh almarhum tersebut. Tidak lepas dari pengikutnya almarhum. Dia salah satunya teman setia almarhum, karena dia adalah tidak lepas dari ngibrit almarhum. Pada saat dia meninggal, dia belum sempat menyampaikan kepada pengikutnya, yaitu monyet raksasa yang ada, sehingga si monyet itu merasa tidak rela kalau majikannya meninggal. Makanya Bapak mengetahui adanya monyet itu selalu berjaga-jaga di mana adanya makam baru. Dia sedih, dia merasa kesepian dengan adanya majikannya sudah meninggal, seperti itu, Pak. Lantas seorang penjaga makam mengatakan, "Wah, ini serem juga, Pak ya. Terus bagaimana, Pak ya? Orang yang meninggal seperti ini belum lepas dari dikit-dikit yang ada, sementara dia saat masa hidupnya dia ngibrit, bersuku bangsa gituan, dia belum bertobat berarti, Pak." Lantas seorang ahli spiritual menjawab, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nauzubillah min dalik." Inilah salah satu contoh bahwasanya sebetulnya orang yang dikubur baru tersebut tidak diterima oleh bumi karena pada masa hidupnya belum bertaubat. Beliau sudah didahului meninggal. Kalau kita tarik kembali ke belakang, Pak, kata seorang ahli spiritual mengatakan demikian, melanjutkan pembicaraan bahwasanya Allah selalu memberikan kesempatan kepada hambanya, seberat apapun kesalahan itu, apabila kita masih dikasih sehat, langsung buru-buru bertaubat, taubatan nasuha. Insya Allah Allah selalu memberikan kesempatan untuk bertaubat. Insya Allah dosanya akan diampuni, akan dihapus. Nah, kita kembali kepada orang tersebut, almarhum. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi kembali. Beliau belum memisahkan, belum bertobat kepada Allah. Sudah didahului, beliau sudah meninggal, sehingga pengikutnya gentayangan. Dialah salah satu anak buahnya. Selama ngikut dia setia. Inilah biang kerok salah satu monyet raksasa yang secara tidak langsung mencari korbannya, di mana adanya orang ngibrit. Tumbalnya adalah manusia, orang-orang yang tidak bersalah. Lantas seorang penjaga kubur mengatakan, "Nauzubillah min dzalik." Saya jadi prihatin, Pak. Saya juga nggak kenal juga sih, nggak kenal banget, Pak. Pasti keluarganya ini kalau tahu sedih kali, Pak ya. Apakah keluarganya mengetahui adanya dia selama ini ngibrit, Pak? Kata si penjaga makam mengatakan demikian. Kalau menurut saya, selama ini dia bungkam, tidak membicarakan apa yang dia miliki selama ini, mewah-mewahan, punya harta banyak. Yang jelas
mereka belum mengetahui sampai saat ini. Lantas penjaga makam berkata kembali, "Sesepuh, apa kita perlu menemui ahli warisnya? Bagaimana caranya sesepuh supaya si monyet itu tidak kentayangan lagi menunggui di mana adanya makam baru itu?" Lantas seorang ahli spiritual mengatakan kepada penjaga makam, "Begini Pak, kita tunggu saja hingga sampai 40 hari setelah jatuhnya dia meninggal. Biasanya kalau sudah melewati 40 hari, monyet itu tidak akan tampak lagi, dia akan kembali ke asalnya seperti itu." Lantas seorang penjaga makam mengatakan, "Kenapa harus menunggu 40 hari, Pak? Bapak sesepuh, tolong jelaskan, Pak." Begini, Pak. Menurut hitungan waktu, 40 hari yang layak buat orang-orang yang telah mendahului untuk mempertanggungjawabkan selama hidupnya. Setelah itu bukan berarti lepas bebas. Maka dari itu, kita kembalikan kepada ahli warisnya. Sedangkan orang sudah meninggal, sudah tidak ada waktu lagi. Ya kita kembali lagi ya. Sebelum kita meninggal, pada saat kita masih waras, masih sehat gitu ya. Kalau kita merasa punya salah, apalagi masalah ngibrit, kita bertobat, panggil orang pintar untuk memisahkan yang gaib supaya dia benar-benar bertobat, tobatan nasuha untuk kembali kepada Allah. Insya Allah, Allah akan mengampuni dosanya dan kembali tawadu, mendekatkan diri kepada Allah. Nanti jasadnya akan diterima oleh bumi. Inilah salah satu contoh almarhum yang jasadnya tidak diterima oleh bumi, sehingga monyet pengikutnya gentayangan. Dia merasa sedih kehilangan majikannya telah mendahului seperti itu. Lantas seorang penjaga makam mengatakan, "Waduh, terus gimana nih Bapak Sepuh? Saya akan menjaga makam kadang siang kadang malam di situ. Apakah saya tidak apa-apa di situ?" Lantas Bapak Sepuh melanjutkan pembicaraan kepada penjaga makam. "Begini Pak, sekalipun Bapak orang awam, Bapak kan sholat, ngaji." Kata sesepuh mengatakan demikian. Lantas penjaga makam mengatakan, "Iya Pak, insya Allah. Kalau masalah perintah Allah, insya Allah saya akan selalu menjaga. Kadang saya suka sholat di situ tuh, di mana adanya tempat peristirahatan yang ada di makam. Saya kan kadang-kadang nungguin nih, misalnya ada orang meninggal, saya datang lebih awal dan saya sholat dulu sambil nunggu ada orang yang sedang mau menggali kubur seperti itu. Karena anak buah saya juga banyak di sini. Saya cuma menjaga saja." Lantas seseorang sesepuh berbicara kembali kepada penjaga makam, "Pak, cukup tengah berdoa kepada Allah setelah sholat ya. Minta penjagaan dari Allah. Insya Allah aman. Baca-bacalah innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim." Atau Anda bisa sambil menunggu teman-temannya datang atau barangkali Bapak tidur di situ, Bapak tawasul berdoa. Insya Allah hal-hal itu tidak akan mengganggu Bapak. Bapak nggak usah mendekati makam yang baru saja dibicarakan, makam baru itu. Biarkan saja. Mau kedatangan monyet apa, biarin aja. Nanti setelah 40 hari, monyet itu dia akan datang lagi. Seperti itu.
si bapak penjaga makam merasa dikejutkan. Si monyet itu menghampiri si bapak di atas genteng di mana adanya rumah tinggal, di mana tempat peristirahatan sebagai tempat bekerja penjaga malam yang ada di makam. Dia merasa ketakutan, was-was, serba salah. Lantas tiba-tiba dia lari terpirit-pirit menemui sesepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ketok pintu, penjaga makam menemui sesepuh. Mohon maaf sesepuh, saya mengganggu. Saya dikejar-kejar oleh monyet tadi yang penjaga makam baru itu. Tolong dong, sesepuh, gimana nih? Saya langsung lari. Saya lagi sholat, sebetulnya mau sholat. Belum sholat, baru mau sholat. Tiba-tiba dia kedakar di atas genteng. Saya langsung lari sebisa-bisanya datang kemari. Lantas seorang sesepuh ahli spiritual bergegas menghampiri di mana adanya makam tersebut bersama penjaga makam. Ternyata memang betul adanya si monyet raksasa gentayangan sudah nongkrong di makam yang baru. Disitulah terjadi dialog. Seorang penjaga makam, dia mengumpat di balik punggungnya. Seorang ahli spiritual merasa ketakutan sambil mendengarkan seorang sesepuh sedang berbicara dengan monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun jenisnya, Anda yang saya lihat adalah monyet, tapi Anda tidak lepas dari bangsa dedemit yang selalu membolak-balikan arah kepada manusia sehingga manusia tersesat hingga sampai meninggal. Contohnya ini makam ini. Betulkah seperti itu monyet? Kata sesepuh mengatakan demikian. Tiba-tiba si monyet itu berubah wujud menjadi makhluk hitam besar tinggi. Dia berbicara, manusia, apa urusanmu dengan kami? Bukankah kau tahu saya adalah pengikut majikan? Saya sedang sedih. Kenapa saya ditinggalkan begitu saja? Dia dikubur. Sementara saya terombang-ambing, bingung, majikannya tidak ada. Lantas seorang sesepuh dengan lugasnya berbicara. Mau monyet ke mau berbentuk makhluk hitam tinggi besar. Camkan baik-baik. Sekalipun orang memiliki kesalahan besar, barangkali ngiprit, engkaulah wujud tangan kanannya. Dia sudah meninggal, ya sudah, kembali kepada Allah. Kembalilah ke asalmu. Jangan kau ganggu makam ini. Tiba-tiba si makhluk itu tertawa. Lantas berbicara, manusia, jangan macam-macam, berani juga mengusir saya. Boro-boro Anda membantu saya sedang sedih. Majikan saya sudah meninggal duluan. Lantas seorang sesepuh berbicara kembali. Saya katakan, sebagai hamba Allah, berlawanan hukum dengan Anda adalah tidak lepas makhluk gaib yang menyerupai monyet raksasa. Sekarang Anda wujud aslinya makhluk hitam tinggi besar. Kembalilah ke asalmu. Jangan kau ganggu orang sudah meninggal. Biarlah Allah yang akan menghakimi. Gara-gara kau, hamba Allah yang sudah meninggal ini tidak sempat bertobat sehingga ada gentayangan di kuburannya. Lagi-lagi tertawa si makhluk gaib tersebut. Enak saja kau dengan mudah menyuruh saya suruh pergi. Tidak. Sebelum 40 hari, saya akan selalu menunggu makam ini, kata si makhluk gaib yang tadinya monyet raksasa berubah menjadi wujud makhluk gaib yang seram, tinggi
salah seorang sesepuh Pomak pamit berdoa memohon kepada Allah agar makhluk tersebut bisa menghilang, tidak kembali lagi kepada di mana adanya makam baru selaku majikannya. Digerakkan sebuah tangan kanan seorang sesepuh dengan melemparkan tasbihnya. Tiba-tiba tasbih itu menyala, berubah menjadi besar seperti tasbih raksasa, dilemparkan dikenakan ke makhluk raksasa tersebut. Dia terbakar, terpelanting jauh di sana hingga sampai tidak bisa dilihat dengan pandangan mata, sambil teriak, "Waduh, apa ini? Panas sekali. Saya terpelanting." Lantas disitulah selesailah sudah riwayat tersebut bahwasanya seorang sesepuh tidak mau bertele-tele menunggu 40 hari dengan kejadian seorang penjaga makam sedang diganggu olehnya. Lantas penjaga makam melaporkan. Disitulah seorang sesepuh mengambil tindakan untuk mempercepat waktu. Lantas penjaga makam berkata, "Bapak sesepuh, kemana dia?" Lantas Bapak sesepuh menjawab, "Alhamdulillah, dengan sangat terpaksa, tidak usah nunggu 40 hari. Saya lepas kembalikan dia ke Gunung Galunggung di mana adanya almarhum. Dulunya dia ngibrit menyembah-nyembah hal-hal gaib demi memperkaya diri. Nauzubillah min dzalik." Disitulah saudara pendengar yang berbahagia, inilah sekelumit pengalaman dari seseorang meninggal sebelum bertaubat. Terlebih riwayatnya, beliau adalah seorang ahli ngibrit, memperkaya diri dengan cara yang selama itu hal-hal gaib disembah, yang berupa monyet raksasa siluman yang ada. Semoga bermanfaat sebagai motivasi buat kita semua. Seyogyanya dekatkanlah diri kita kepada Allah, bukan yang lain. Hanya Allah yang esa. Kita wajib sembah, kita wajib melakukan apa perintahnya, bukan kepada dedemit. Dedemit sama saja seperti manusia, makhluk Allah, hanya punya perbedaan dan peranan yang berbeda. Kesempurnaan adalah milik Allah. Kita kembali kepada makhluknya. Hanya manusia, hamba Allah, makhluk yang paling sempurna. Maka dari itu manfaatkan dengan baik, dengan akal yang sehat, manfaatkan dengan baik, dengan tujuan baik, dengan positif thinking. Barang siapa sebagai hamba Allah dengan perilaku yang tidak senonoh, baik korupsi dan lain sebagainya, itulah wujud manusia, namun perilakunya bangsa setan dan jin. Tidak lepas dari hal itu. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ucapan kata hamba Allah adalah orang yang paling dekat dengan Allah dipecundangi dengan hal-hal dedemit. Sedangkan manusia adalah makhluk, segala makhluk yang paling sempurna. Letakkan di tempat yang benar. Kalau kita akan menjalankan perintah Allah, insya Allah segala sesuatu yang gaib, yang tidak tampak seperti baru saja diterangkan. Salah satu contoh, almarhum meninggal sebelum bertaubat. Sementara saat hidupnya dia ngibrit memperkaya diri. Ternyata meninggalnya hanya membawa kain kafan dan bumi tidak menerimanya, sehingga pengikut-pengikut yang gaib, monyet, raksasa, siluman, gentayangan menemui di mana adanya makam baru. Semoga bermanfaat untuk seluruh para sahabat setia, para pendengar setia Radio RS yang ada, baik termasuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, awak media, para pemirsa. Semoga kita tetap dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.